Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita tidak henti-hentinya selalu berupaya untuk memenuhi, untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Suatu riset artikel akan kita bahas pada pagi hari ini yang kita jumpai dalam suatu website jurnal Statistic Optimization and Information Computing dengan judul The Survival Our Label Distribution with Application. Di mana dalam dalam web ini kita lihat riset artikel ini terbit di tahun 2025. Seperti biasa kita akan coba membedah riset artikel ini dengan mempertajam, memberikan coding-coding pemrograman komputer yang bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia. Oke, coba kita lihat seperti apa riset artikel ini dalam jurnal yang kita lihat dalam website tersebut. Kita coba lihat. Oke, ini dia. Jadi dalam suatu website ini, Statistic Optimization and Information Computing, kita dapatkan suatu riset artikel yang berjudul The Survival Power Label Distribution with Application yang terbit di publish tanggal 24 bulan Februari tahun 2025. Coba kita lihat sama-sama artikelnya, kita klik saja PDF-nya, kita lihat, coba kita lihat riset artikelnya seperti apa, lalu kita coba akan bahas. Kita bahas riset artikelnya dan kita pertajam. Rado Institute selalu konsisten akan memberikan hal-hal terbaik bagi mahasiswa Indonesia. Oke, ini dia suatu riset artikel yang terbit di jurnal Statistic Optimization and Information Computing dengan judul The Survival Power Label Distribution with Application. Oke, kita dapat di jurnalnya. Dalam riset artikel ini seperti biasa diberikan suatu fungsi densitas peluang. Nah, ini seperti fungsi densitas peluang pada persamaan. Nah, ini dia. Pada persamaan 6. Persamaan 6 adalah suatu persamaan yang disebut dengan fungsi densitas SPW, Survival Power Label Distribution, dengan 3 parameter alfa, beta, dan kappa. Sedangkan persamaan 5-nya adalah kumulatif dari SPW. Dalam riset artikel ini diberikan 5 set data yang nanti boleh dicoba. Kita coba nanti data set 5 saja. Ada 5 set data dalam riset artikel ini yang akan dapat dicoba dengan baik untuk melakukan uji coba terhadap kekuatan pemrograman kita. Apakah kita berhasil mendapatkan hasil yang sesuai dengan riset artikel atau tidak. Nah, ini data set 5. Data set 5 yang diberikan nanti yang akan kita bahas dalam menggunakan R. Nah, seperti biasa kita akan coba buka R kita. Oke, ini data R kita. Di R kita telah menulis atau telah memasukkan data seperti data set 5. Kita tinggal run, saja, solve, slot X. Setelah data kita berikan, lalu seperti biasa kita akan coba jalankan coding dari fungsi log likelihood. Nah, ini coding fungsi log likelihood. Sedangkan yang kita blok yang berwarna biru ini adalah merupakan fungsi densitas peluang seperti yang disampaikan pada persamaan 6. Ada 3 parameter. Parameter 2 berpangkat minus parameter 3, eksponen dan seterusnya, bla bla bla. Yang di blok ini adalah persis seperti persamaan 6. Di mana parameter 1 nanti kita sebut dengan alfa, parameter 2 kita sebut dengan beta, parameter 3 kita sebut dengan kappa. Dengan menggunakan optim untuk mendapatkan parameternya, kita beri parameter awal nilainya 0,1, parameter awal yang kedua 1, parameter awal ketiga juga 1. Kita coba runkan konsep kita, lalu kita run coding program kita ini, kita run, kita coba lihat hasilnya SPW. Nah, ternyata memberikan parameter 1 0,06, parameter 2 1,3, parameter
3 1,19. Ini parameter 2, parameter 3 konvergen menuju 0 dengan nilai minus log likelihood 118. Setelah kita dapatkan parameter-parameter ini, lalu kita coba berikan masing-masing namanya, alfa untuk parameter 1, beta parameter 2, dan kappa parameter 3. Lalu tidak lupa komponen-komponen yang digunakan untuk melakukan uji kebaikan model seperti density plot dan cumulative plot, di mana X ini adalah bilangan dari 2 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,01 untuk density plot. Sedangkan XX ini adalah urutan data dari kecil ke besar. Lalu FF adalah kumulatif hampiran, I kurang 0,5/n, di mana I-nya itu adalah I bilangan 1 sampai banyaknya data. Nah, kita beri petunjuk dalam koding ini bahwa yang kita katakan par 1 itu nanti alfa, per 2 itu beta, per 3 itu kappa. Jadi kalau ada per 2 nanti merujuk kepada beta. Kalau per 3 menuju kepada kappa. Dan ini adalah fungsi densitas seperti pada persamaan 6. Dan ini adalah kumulatif seperti persamaan 5. Lalu kita lakukan uji coba kebaikan model. Ini adalah density plot, di mana memasangkan kumulatif dengan fungsi densitas. Sedangkan yang ini adalah kumulatif. Ini adalah memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model SPW. Survival Power Weibull Distribution. Oke, kita coba runkan seperti apa hasilnya. Kita coba run. Oke, kita runkan hasilnya. Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya bahwa cukup baik model ini dalam model SPW ini digunakan pada data pada set 5. Itu terlihat dari kita dapat melihat bagaimana fungsi densitas dapat mengcapture histogram, sedangkan kumulatif sebelah kanannya yang biru-biru itu kumulatif model, yang biru putus-putus, dan yang biru dan yang abu-abu itu adalah kumulatif hampiran. Tapi walau bagaimanapun kita lihat masih ada celah bahwa model ini nanti dapat kita perbaiki atau kita bandingkan dengan model berparameter 3 lainnya. Di antaranya adalah model karya dari Rado Institute, yaitu model EX Power Rado Institute Distribution. Oke, saya rasa kajian-kajian kita selalu menarik, selalu dipertajam dengan coding-coding pemrograman komputer, dan yakinlah bahwa semakin sering kita membahas model-model peluang dari tahun ke tahun yang terbarukan tentunya akan dapat memberikan suatu pola yang dapat kita jadikan sebagai suatu acuan untuk menghasilkan novelty atau keterbarukan riset yang akan kita lakukan. Oke, saya rasa Rado Indra dan Rado Institute undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.